Dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah. Dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno atau yang dikenal dengan nama Bapak Sandiaga Uno lahir di Rumbai, Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 1969. Beliau adalah pengusaha muda sukses dan politisi Indonesia yang berdarah Gorontalo. Beliau dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta menjadi Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2020. Bapak Sandiaga Uno adalah sosok milenial yang kreatif dan selalu berinovasi. Dan pada kesempatan kali ini akan kami jadikan sebagai role model dalam nilai-nilai dasar ASN. Adapun nilai-nilai dasar ASN adalah berakhlak yang dapat diuraikan menjadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mari kita simak nilai-nilai dasar ASN yang ada pada diri Bapak Sandiaga Uno. Golongan semua kita lakukan demi bangsa dan negara. Dan jika negara memanggil, pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak. Nilai dasar yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Bapak Sandiaga Uno merupakan pejabat publik yang inovatif. Beliau berkomitmen membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara karena lebih dari 30 juta masyarakat menggantungkan mata pencahariannya di sektor ini. Beliau membuat program Kata Kreatif atau pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia pada tahun 2022 untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang saat ini terdampak pandemi COVID. Selanjutnya, Bapak Sandiaga Uno juga memiliki nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabel. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno mempunyai nilai yang akuntabel. Beliau berintegrasi tinggi terhadap tugas dan jabatannya serta konsisten berusaha membangkitkan perekonomian Indonesia melalui sektor pariwisata. Nilai ASN selanjutnya yang dimiliki oleh Bapak Sandiaga Uno yaitu kompeten. Hal ini didasarkan dengan prestasi yang telah dicapai oleh beliau. Di antaranya yaitu Bapak Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Beliau mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada tahun 1990. Di Bank Suma, ia bertemu dan berguru dengan konglomerat William Suryajaya, pemilik Bank Suma. Setahun kemudian, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Pada tahun 2021, beliau resmi menyandang gelar Doctor of Research in Management dari Universitas Pelita Harapan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi yaitu 3,77. Pada tahun 2021, beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Menteri terpopuler di media digital berkat kebijakan yang sangat tegas sekaligus konsisten dalam keterbukaan informasi publik di media digital. Nilai dasar ASN berakhlak selanjutnya yaitu harmonis. Meski sukses menjadi pengusaha muda dan sebagai pejabat publik, beliau tetap rendah hati, selalu bersikap santun dan menghormati orang lain. Bapak Sandiaga Uno juga selalu menghargai karya kreatif putra-putri bangsa sebagai bentuk apresiasi atas sumbangsih mereka dalam membantu mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Nilai-nilai berakhlak selanjutnya yaitu loyal.
Bapak Sandiaga Uno adalah sosok yang memiliki loyalitas tinggi terhadap tugas dan jabatannya. Hal itu dapat dilihat dari kehadiran beliau di berbagai acara pariwisata di daerah di Indonesia. Beliau juga menawarkan dana bantuan sebesar 50 juta untuk stimulus pengembangan dan pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kuota dana bantuan yang ditawarkan untuk 3.500 pelaku UMKM dalam program Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan pada awal tahun dengan tujuan untuk mendorong UMKM menjadi lebih berkembang. Nilai-nilai dasar ASN berikutnya yang ada pada diri Bapak Sandiaga Uno adalah adaptif. Sebagai salah satu politisi yang tergolong masih muda, Bapak Sandiaga Uno seringkali dikenal dengan sebutan politisi milenial. Pada era perkembangan zaman yang serba digital ini, beliau juga memilih mengadaptasi digitalisasi dalam setiap pekerjaan yang diembannya. Beliau aktif membagikan segala kegiatannya dalam sosial media, agar para generasi milenial bisa mengikuti perkembangan isu yang terjadi pada negara. Beliau juga aktif merangkul generasi-generasi muda inspiratif untuk ikut serta dalam kemajuan bangsa. Perkembangan zaman tidak membuat beliau larut dalam kesusahan beradaptasi, namun semakin tertantang menjadikan negara ini menjadi lebih baik sesuai era yang sedang kita jalani. Dalam usahanya membangkitkan sektor pariwisata, Bapak Sandiaga Uno juga melakukan upaya kolaborasi dengan beberapa pihak. Apalagi pada masa pandemi saat ini akan banyak pihak yang terlibat. Salah satu contohnya, dalam rangka memulai program 5 destinasi super prioritas, Bapak Sandiaga Uno menyempatkan berkoordinasi dengan Kapolri. Tujuannya adalah dalam menjalankan program kepariwisataan dengan tegas, Bapak Sandiaga Uno mengatakan bahwa akan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Kolaborasi tidak hanya dilakukan dengan pejabat negara. Dalam setiap kunjungannya ke daerah, beliau tidak segan mengajak para senias daerah untuk mengembangkan kreativitas guna meningkatkan kemajuan sektor pariwisata. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga sosok Bapak Sandiaga Uno dapat menginspirasi para generasi milenial menjadi generasi berakhlak.